Angin sore di gang sempit itu selalu berbau campuran debu, asap rokok murahan, dan aroma masakan rumahan yang tak pernah mewah. Di tengah hiruk-pikuk itulah Bima, 21 tahun, menemukan ritme hidupnya. Tubuhnya yang kurus kering tak pernah mengkhianati semangatnya. Pagi ia kuliah sambil bekerja sebagai tukang antar galon dan tabung gas. Siang hingga malam, ia menjadi pelayan di warung pecel lele sederhana, sesekali menjadi tukang parkir dadakan saat ada acara hajatan. Baginya, uang bukan sekadar alat tukar, melainkan martabat dan jaring pengaman bagi ibu dan dua adiknya. Malam itu, Bima selesai mengantar galon terakhir ke sebuah perumahan elit yang kontrasnya menjerit dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kompleks perumahan yang sunyi, dihiasi lampu temaram yang artistik dan taman yang terawat sempurna. Saat kembali dengan sepeda motor bututnya, ia melihat sebuah sedan hitam mewah berhenti mendadak. Di dalamnya, seorang gadis sedang berargumen dengan sopirnya. Gadis itu adalah Risa, 20 tahun, mahasiswa arsitektur di universitas yang sama dengan Bima, namun di fakultas yang berbeda. Malam itu ia sedang kesal karena sopirnya, Pak Mamat, lupa membawakan flash drive berisi proposal proyek penting. Ayahnya, seorang pengembang properti terkemuka, menuntut kesempurnaan dan Risa panik. "Pak, kalau begini, besok saya bisa dicoret dari tim?" "Ini proyek ratusan juta," gerutu Risa, tanpa menyadari nada bicaranya yang terdengar manja. Bima, yang mendengar percakapan itu saat melewati mobil, tiba-tiba teringat. Beberapa jam lalu, saat ia mengantar makanan ke sebuah rumah di kompleks itu, ia melihat flash drive terjatuh di pinggir jalan. Secara refleks, ia memungutnya dan menyimpannya di saku jaketnya, berniat menyerahkannya ke pos keamanan. Ia meminggirkan motornya dan menghampiri mobil itu dengan ragu. "Maaf, permisi," katanya sopan. Risa menoleh, matanya yang besar menatap Bima dari balik jendela mobil yang diturunkan sebagian. Bima mengenakan jaket lusuh yang sudah memudar warnanya dan bau asap rokok yang menempel dari warung pecel lele. "Ada apa?" tanya Risa dingin. Apakah ini yang Nona cari?" Bima mengeluarkan flash drive berwarna biru muda itu. Mata Risa terbelalak. "Ya Tuhan, itu dia. Terima kasih banyak." Ia segera membuka pintu mobil, berdiri berhadapan dengan Bima. Bima jauh lebih tinggi, tapi Risa merasa Bima memancarkan aura kejujuran yang menenangkan. "Tadi saya lihat jatuh di dekat gerbang masuk. Saya tadinya mau serahkan ke satpam," jelas Bima, merasa sedikit kikuk karena tatapan intens Risa. Tidak, kamu sudah menyelamatkan nyawa saya, Bima." Risa membaca name tag kecil yang dijahit di jaket Bima, sisa dari pekerjaan cateringnya dulu. "Tunggu. Berapa?" Bima mengerutkan dahi. "Berapa apanya, Non?" "Imbalannya. Kamu sudah susah payah mengembalikannya, ini." Risa merogoh tas tangannya, mengeluarkan selembar uang 100 ribuan. "Ambil ini. Anggap saja tip." Hati Bima terasa mencelos, bukan karena besarnya uang itu, tetapi karena cara Risa menyodorkannya, seolah Bima adalah seorang kurir yang sedang menerima upah. Senyum di wajah Bima menghilang. "Terima kasih, Non, tapi saya mengembalikannya karena itu bukan hak saya." "Bukan untuk imbalan," jawab Bima lembut, tetapi tegas. Ia melangkah mundur. "Saya permisi." Risa membeku, tangannya yang memegang uang perlahan turun. Ia terkesima oleh penolakan itu. Baru kali ini ia melihat seseorang menolak uang, apalagi dalam situasi terdesak seperti Bima yang jelas terlihat dari penampilan seadanya. Saat Bima kembali menaiki motornya dan menghilang di belokan, Risa hanya bisa menatap. Ia memegang flash drive itu erat-erat. Nama Bima, jaket lusuh, dan tatapan mata yang penuh martabat itu tertanam kuat dalam ingatannya. "Pak Mamat," kata Risa pada sopirnya, "besok saya harus tahu Bima itu kuliah di mana dan siapa dia sebenarnya."
Kesenjangan itu terasa mencolok, tetapi di saat yang sama, Bima telah meruntuhkan tembok prasangka Risa hanya dengan satu tindakan kebaikan. Dan Bima, di atas motornya, hanya memikirkan besok pagi ia harus mengantar 10 galon air sebelum kelas dimulai. Baginya, Risa hanyalah gadis kaya yang baik hati, dan kisah mereka berhenti sampai di situ. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menarik perhatian gadis yang akan mengubah alur hidupnya. Risa tidak butuh waktu lama untuk menemukan Bima. Dunia kampus, terlepas dari perbedaan jurusan mereka, ternyata cukup kecil. Risa menggunakan jaringan pertemanannya untuk memastikan, dan benar saja, Bima adalah mahasiswa teknik elektro tahun kedua, yang dikenal sangat pandai namun jarang terlihat dalam kegiatan sosial kampus karena kesibukannya bekerja. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka, Risa mengatur pertemuannya dengan Bima di perpustakaan. Ia menggunakan alasan proyek bersama yang melibatkan integrasi arsitektur dan sistem teknologi energi terbarukan, sebuah celah kecil yang bisa menghubungkan kedua fakultas. Bima, bagus kamu mau gabung. Saya Risa, dari arsitektur. Kita butuh perspektif teknis dari elektro, kata Risa, mencoba bersikap profesional, meskipun jantungnya berdebar canggung. Ia kini mengenakan pakaian kasual yang lebih sederhana, berusaha menghilangkan citra gadis kaya yang ia sadari membuat Bima menjauh. Bima, yang terkejut Risa mengenali namanya, hanya mengangguk kaku. Ya, Risa. Tentu. Saya bisa bantu sejauh kemampuan saya, jawabnya. Ia duduk di kursi kayu yang keras, kontras dengan meja Bima yang dipenuhi buku-buku tebal bekas pinjaman. Selama beberapa minggu berikutnya, proyek rekayasa itu menjadi alasan sah bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka sering bertemu di kafe kampus yang murah meriah atau di ruang kelas kosong setelah jam kuliah. Risa melihat Bima yang sebenarnya, cerdas, logis, dan memiliki etos kerja yang luar biasa. Bima tidak pernah mengeluh meski sering terlihat lelah. Suatu sore, mereka sedang menyelesaikan simulasi desain. Bima terlihat sangat fokus, rambutnya sedikit acak-acakan. Risa memesankan 2 gelas kopi susu instan, yang termurah di kafe itu. Kenapa kamu tidak ikut program magang yang ditawarkan kampus? Nilai kamu bagus sekali, Bim, tanya Risa sambil menyerahkan gelas kopi. Bima tersenyum kecil. Terima kasih, tapi magang itu tidak dibayar, Riz. Saya butuh pekerjaan yang menghasilkan. Ibu di rumah mengandalkan saya. Ia lalu menjelaskan secara singkat tentang adik-adiknya yang masih sekolah dan biaya hidup yang harus ia tanggung. Risa mengangguk, hatinya terasa perih mendengar kejujuran Bima. Ia tiba-tiba teringat percakapannya dengan ayahnya pagi itu. Ayahku selalu bilang, kamu harus mencari networking. Kamu harus tampil meyakinkan agar orang mau menginvestasikan uang dan masa depan mereka padamu. Penampilan itu penting, Bima. Bima meletakkan penanya. Mata Bima menatap Risa dengan sorot yang sulit diartikan, campuran rasa terima kasih dan sakit hati. Saya tahu penampilan saya tidak meyakinkan, Risa. Jaket saya lusuh, motor saya berkarat. Tapi saya yakin, kerja keras dan otak saya ini lebih bisa diandalkan daripada baju bagus atau mobil ayah kamu. Mendengar nada bicara Bima yang defensif, Risa sadar ia telah melakukan kesalahan fatal. Ia mencoba menyampaikan dukungan dengan cara yang salah, tanpa mempertimbangkan bagaimana komentar tentang penampilan bisa menyakitkan bagi seseorang yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Astaga, Bima, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyinggung, sungguh. Aku hanya mengulang nasihat ayahku yang terkadang terlalu dangkal. Aku tahu kamu orang yang paling jujur dan berintegritas yang pernah aku kenal. Itu jauh lebih penting, ujar Risa tulus. Melihat ketulusan Risa, Bima menghela napas. Ia tidak ingin merusak kedekatan yang baru terjalin. Risa memang berbeda dari citra gadis kaya yang ia bayangkan. Dia memiliki empati.
Tidak apa-apa, Riz. Aku mengerti, balas Bima, meskipun rasa canggung itu masih tersisa. Suasana kembali tenang setelah Risa mengganti topik ke detail teknis proyek mereka. Namun, Bima tidak bisa berhenti memikirkan, seberapa jauh mereka bisa melangkah? Setiap kali Risa menyebutkan liburan musim panasnya di luar negeri, atau rencana arsitektur mewah ayahnya, Bima merasa tembok itu kembali meninggi. Ia menyukai Risa, ia mengakui itu. Namun, cinta pada Risa terasa seperti kemewahan yang tidak mampu ia beli. Di sisi lain, Risa, yang dibesarkan dalam kelimpahan, justru merasa tertarik pada kedalaman dan kesederhanaan hidup Bima. Malam itu, saat Bima kembali ke kontrakan sempitnya, ia merenung. Ia menyentuh saku jaketnya, tempat ia dulu menyimpan flash drive Risa. Ia telah mengembalikan benda itu, tetapi kini ia merasa risalah yang menguasai sebagian dari dirinya, sebuah ikatan yang rumit, yang tercipta dari kesenjangan yang menjulang tinggi di antara mereka. Hubungan proyek Bima dan Risa semakin intens dan perlahan, berubah menjadi sesuatu yang lebih personal. Mereka mulai makan siang bersama, dan Bima bahkan berani mengajak Risa mengunjungi warung pecel lele tempatnya bekerja pada akhir pekan. Risa datang bukan dengan mobil mewahnya, tetapi dengan taksi online, berusaha untuk berbaur. Namun, kedekatan yang terjalin manis itu tidak luput dari mata pengamat. Orang tua Risa, terutama ayahnya, Pak Hermawan, adalah sosok yang sangat memperhatikan status sosial dan masa depan. Baginya, Risa ditakdirkan untuk menikah dengan seorang pengusaha atau profesional yang setara dengan status keluarga mereka, demi memperkuat dinasti bisnis properti yang ia bangun. Suatu malam minggu, saat Risa baru pulang dari pertemuan proyek dengan Bima, Pak Hermawan memanggilnya ke ruang kerja. Ruangan itu luas, dengan jendela besar menghadap skyline kota yang mahal. "Risa, duduklah. Ada yang harus kita bicarakan," ujar Pak Hermawan, suaranya tenang, namun penuh otoritas. Di mejanya tergeletak beberapa lembar printout data dan foto. Risa langsung merasa firasat buruk. "Ada apa ya?" Pak Hermawan mendorong kertas-kertas itu. Itu adalah laporan singkat mengenai Bima, latar belakang keluarganya yang miskin, pekerjaan serabutan yang ia lakukan, dan rincian kehidupan sederhananya. Bahkan ada foto Bima saat sedang mengangkut tabung gas di motor bututnya. Ayah menghargai kerja keras. Tapi ayah tidak menghargai ilusi, nak, kata Pak Hermawan. Laki-laki ini, Bima. Dia anak baik, ayah yakin. Cerdas juga. Tapi dia tidak punya modal untuk masa depan kamu. Dia hanya beban. Risa merasa darahnya mendidih. Ayah, apa maksudnya beban? Bima orang yang paling tulus yang pernah aku temui. Dia jujur, dia cerdas, dan dia tidak pernah meminta apapun. Itulah masalahnya, Risa. Dia tidak akan pernah bisa memberimu apa-apa, balas Pak Hermawan tajam. Masa depanmu tidak bisa dibangun dari kebaikan hati. Kita bicara realitas. 5 tahun dari sekarang, kamu akan menjadi arsitek sukses, dan dia masih berjuang membayar biaya listrik. Kesenjangan itu akan melahirkan masalah, bukan cinta. Pak Hermawan kemudian menggunakan cara yang lebih halus, tetapi menusuk. Ia mengundang Bima ke kantornya dengan dalih membahas potensi investasi di proyek kampus mereka. Bima datang dengan setelan rapi terbaiknya, yang terlihat agak kekecilan. Di kantor mewah Pak Hermawan, Bima disuguhi kopi mahal dan pandangan menghina yang terselubung. "Bima, saya terkesan dengan ketekunanmu," mulai Pak Hermawan, bersandar di kursi kulitnya yang megah. "Saya tahu kamu dekat dengan Risa. Anak saya sangat polos dan mudah kagum pada orang yang berbeda." Bima meneguk ludah, merasakan penghinaan itu. "Saya menyukai Risa, Pak. Bukan karena dia anak Bapak." "Tentu saja," potong Pak Hermawan cepat sambil tersenyum sinis. "Tapi mari kita lihat situasinya.
Kamu ingin menikahinya suatu hari? Kamu akan membawanya kemana? Ke kontrakanmu? Kamu akan membiarkannya bekerja siang malam seperti yang kamu lakukan, hanya untuk membeli kebutuhan dasar. Pak Hermawan kemudian menyodorkan sebuah amplop coklat. Isinya bukan uang, tetapi cek kosong. Begini saja, Bima. Jauhi Risa. Fokus pada studimu. Saya akan pastikan kamu mendapat beasiswa penuh dan pekerjaan yang bagus setelah lulus. Kamu bisa isi cek ini dengan jumlah yang kamu butuhkan untuk menghilangkan semua kesulitan finansialmu saat ini. Anggap saja ini investasi untuk kebebasanmu. Wajah Bima memucat. Ini adalah penghinaan yang paling menyakitkan. Iming-iming kemudahan dengan harga dirinya. Ia melihat ke cek itu, membayangkan betapa ringannya beban ibunya jika ia menerima. Tetapi ia juga melihat wajah Risa. Bima mendorong amplop itu kembali, tanpa menyentuhnya. Saya minta maaf, Pak Hermawan. Saya mungkin miskin uang, tapi saya kaya harga diri. Saya tidak akan pernah menjual perasaan saya pada Risa demi uang Bapak. Jika saya ingin sukses, saya akan sukses dengan cara saya sendiri, bukan dengan belas kasihan Bapak. Bima berdiri, membungkuk sopan, dan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh. Ia meninggalkan Pak Hermawan yang terkejut, marah, dan secara aneh, sedikit terkesan dengan keberanian si pemuda miskin. Saat bertemu Risa sore harinya, Bima tidak menceritakan detail pertemuan itu. Ia hanya bilang ayahnya Risa tidak menyukainya. Tapi Risa, yang tahu Bima pulang dengan wajah sedih, langsung berhadapan dengan ayahnya malam itu. Ayah menghinanya, kan? Ayah mencoba menyuapnya. Teriak Risa di ruang tamu, air matanya mulai menetes. Ayah hanya melindungimu dari kemiskinan dan kesulitan, Risa. Bela Pak Hermawan. Ayah tidak melindungi. Ayah hanya merendahkan orang lain karena uang. Bima lebih berharga daripada semua kekayaan ayah. Risa berlari ke kamarnya, meninggalkan keretakan besar pertama di rumah mereka, demi membela seorang pria yang baru ia kenal, tetapi sudah ia yakini kebaikannya. Setelah insiden dengan Pak Hermawan, hubungan Bima dan Risa menjadi lebih intens dan rahasia. Risa semakin yakin pada Bima, tetapi Bima merasa beban di pundaknya semakin berat. Penolakan terhadap suap Pak Hermawan memberinya harga diri, tetapi tidak membayar tagihan listrik atau biaya sekolah adiknya. Situasi di rumah Bima memburuk drastis. Ibunya, yang selama ini menopang sedikit pendapatan dari menjahit, tiba-tiba jatuh sakit dan harus menjalani perawatan intensif. Walaupun hanya demam biasa, biaya rumah sakit dan obat-obatan kecil segera menghabiskan seluruh tabungan keluarga dan bahkan utang kecil. Bima panik. Ia mulai mengurangi jam tidurnya secara drastis. Selain pekerjaan lamanya, ia mengambil pekerjaan tambahan membersihkan kantor di malam hari. Ia melewatkan beberapa kali kuliah, yang berakibat pada penurunan nilai sementara. Risa, yang melihat mata Bima selalu merah karena kurang tidur dan tubuhnya semakin kurus, sangat khawatir. Suatu malam, ia datang menjemput Bima setelah shift membersihkan kantor. Bima, kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu akan sakit, kata Risa, menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Aku harus, Riz. Aku harus cari uang untuk biaya ibu. Aku tidak bisa membiarkan beliau sakit tanpa perawatan. Utang kita sudah menumpuk, jawab Bima dengan suara serak, kelelahan fisik dan mentalnya mencapai batas. Risa mengeluarkan kartu ATM dari dompetnya. Tolong, Bima. Ambil ini. Ini uang tabungan kuliah S2-ku. Aku tidak membutuhkannya sekarang. Anggap saja ini pinjaman. Kamu bisa kembalikan nanti setelah kamu sukses. Bima menatap kartu ATM itu, kemudian menatap Risa. Keputusasaan sempat melintas di wajahnya, tetapi ia segera mengeras. Tidak, Risa. Aku tidak bisa, tolaknya pelan, tetapi tegas.
Kenapa? Ini bukan suap ayahku. Ini murni aku, sebagai temanmu yang ingin membantumu. Risa mulai frustrasi. Karena jika aku mengambil uang ini, itu artinya aku menerima belas kasihan. Itu akan menjadi alasan ayahmu untuk benar-benar merendahkanku. Aku tidak mau ayahmu benar. Aku mau kamu tahu, aku bisa menjaga keluargaku dan aku bisa menjagamu dengan uang hasil keringatku sendiri. Jelas Bima, suaranya dipenuhi tekad yang menyakitkan. Risa merasa terpojok. Ia mengerti harga diri Bima, tetapi ia merasa tidak berguna. Jadi kamu lebih memilih melihat ibu kamu susah daripada menerima bantuanku? Apakah harga dirimu lebih penting daripada kenyamanan keluargamu, Bima? Kata Risa, suaranya meninggi karena keputusasaan. Kata-kata itu menghantam Bima seperti tinju. Ia tidak menjawab, hanya menatap Risa dengan pandangan kosong. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka bertengkar hebat. Bima merasa Risa tidak mengerti betapa beratnya berjuang tanpa modal, dan Risa merasa Bima terlalu sombong untuk menerima cinta dan dukungan yang tulus. Maaf, Riz. Aku harus pergi. Ada shift parkir yang harus aku ambil, kata Bima, berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Risa sendirian di kegelapan. Hari-hari berikutnya terasa dingin. Bima semakin jarang menghubungi Risa, bukan karena ia tidak mencintainya, tetapi karena ia terlalu sibuk dan terlalu malu dengan situasinya. Ia tidur hanya 4 jam sehari, makan mie instan, dan kopi murah. Proyek kampus mereka terhenti. Risa merasa kehilangan Bima. Keadaan ini menguji mereka. Risa harus belajar bahwa uang tidak menyelesaikan semua masalah, dan Bima harus berjuang untuk tidak membiarkan kemiskinannya merusak hubungan terbaik dalam hidupnya. Di tengah kelelahan ekstrim itu, Bima mulai mencari alternatif lain. Ia tahu bekerja keras saja tidak cukup. Ia butuh lompatan besar, bahkan jika itu berarti mengambil risiko. Tekanan finansial yang memuncak itu secara perlahan mendorong Bima ke ambang batas, membuatnya rentan terhadap godaan yang sebelumnya tidak akan pernah ia pertimbangkan. Kelelahan yang mendera Bima di bab 4 membuatnya rentan. Setelah pertengkaran dengan Risa, ia merasa semakin terisolasi, dan tekanan finansial untuk membiayai pengobatan ibunya semakin mencekik. Ia tidak bisa lagi mengandalkan pekerjaan serabutan yang hasilnya kecil dan lambat. Saat Bima sedang bekerja di warung pecel lele, ia didatangi oleh seseorang yang tak terduga. Dino, kakak tingkat Bima di teknik elektro, yang kini bekerja di sebuah perusahaan startup yang terlihat sukses dan mewah. Dino dulunya terkenal sebagai mahasiswa yang sangat ambisius, tetapi juga dikenal memiliki koneksi yang licin. Bim, aku dengar tentang ibu kamu. Sulit ya kalau harus berjuang sendiri, kata Dino, duduk dengan santai sambil menyesap kopi di warung sederhana itu. Pakaiannya mahal, jam tangannya berkilauan. Bima hanya mengangguk. Ia tidak suka getaran sombong yang dipancarkan Dino. Aku punya tawaran, Bim. Sesuatu yang bisa beresin semua masalah utangmu sekarang juga, bisik Dino, mendekatkan diri. Aku butuh orang cerdas dan bisa dipercaya untuk membantu proyek sampingan. Dino menjelaskan detailnya. Proyek itu adalah membuat program perangkat lunak canggih yang mampu memanipulasi data inventaris secara real-time. Secara teknis, program itu legal, tetapi tujuannya sangat dipertanyakan, membantu klien besar mereka menghindari pajak atau memenangkan tender secara tidak etis. Dino menjanjikan Bima bayaran yang setara dengan 6 bulan gaji gabungannya, hanya untuk pengerjaan 2 minggu. Ini cuma sekali, Bim. Tidak ada yang tahu. Kamu cuma membantu coding. Uang ini bisa menyelamatkan ibu kamu dan membuat kamu fokus kuliah lagi. Bukankah kebaikan untuk ibu lebih penting daripada idealisme kosong? Bujuk Dino, memanipulasi perasaan bersalah Bima. Mata Bima terpaku pada angka fantastis yang disebutkan Dino.
Jumlah itu akan langsung melunasi semua utang medis dan memberikan keluarganya ruang bernapas selama setidaknya setahun. Ia bisa kembali kuliah dan memperbaiki hubungannya dengan Risa. Godaan itu begitu kuat. Beberapa hari Bima menghabiskan waktunya dalam dilema. Ia menunda memberikan jawaban pada Dino. Ia mulai meneliti celah hukum dan etika dari proyek itu. Secara teknis, ia tidak mencuri, tetapi ia memfasilitasi ketidakjujuran skala besar. Suatu sore, saat Bima sedang menunggu lampu hijau di perempatan, ia melihat seorang bapak tua mencoba menyeberang jalan sambil membawa kantong belanja yang berat. Tanpa pikir panjang, Bima memarkir motornya di pinggir jalan dan membantu bapak itu menyeberang. Bapak tua itu, yang ternyata adalah seorang pensiunan dosen etika di Universitas Bima, tersenyum padanya. "Terima kasih, Nak. Sulit mencari anak muda yang mau meluangkan waktu untuk kebaikan kecil seperti ini di zaman sekarang." "Sama-sama, Pak," jawab Bima. "Kamu tahu, Nak," kata bapak tua itu memegang bahu Bima, "hidup ini selalu menawarkan dua jalan. Jalan yang mudah tapi berat di hati, dan jalan yang sulit tapi ringan di jiwa. Jangan pernah menukar ketenangan jiwamu demi kemudahan sementara. Itu investasi terburuk." Kata-kata itu menghantam Bima. Ia tiba-tiba teringat penolakan tegarnya terhadap cek kosong Pak Hermawan. Ia ingat mengapa Risa tertarik padanya, bukan karena uang, tetapi karena integritasnya. Jika ia menerima tawaran Dino, ia akan menjadi persis seperti yang dikhawatirkan Pak Hermawan, seseorang yang dapat dibeli. Malam itu, Bima menelepon Dino. "Maaf, Din. Aku tidak bisa," kata Bima, suaranya mantap. "Apa? Kamu gila, Bim? Ini ratusan juta. Ibu kamu sedang sakit," teriak Dino di seberang telepon. "Aku tahu. Tapi aku akan mencari cara lain yang jujur. Aku tidak mau membangun masa depanku di atas kompromi," tegas Bima. Dino tertawa sinis. "Baiklah, Bima. Tetaplah menjadi orang baik yang miskin. Jangan salahkan aku kalau kamu tidak akan pernah bisa sejajar dengan gadis kaya itu." Bima mengakhiri panggilan itu, tangannya gemetar. Ia baru saja menolak sejumlah uang yang bisa mengubah hidupnya. Hatinya terasa sakit karena kesulitan finansialnya belum hilang, tetapi di saat yang sama, jiwanya terasa ringan. Keesokan harinya, Bima mendatangi Risa, tanpa peduli pada pakaiannya yang lusuh. Ia menceritakan semuanya, tentang ibu yang sakit, godaan Dino, dan penolakannya. Risa menatapnya dengan bangga. Air mata menetes di matanya. "Kamu adalah orang paling baik yang aku kenal, Bima. Jangan pernah berubah," bisik Risa, memeluk Bima erat. Penolakan itu menjadi titik balik. Bima tahu ia harus mencari jalan keluar, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada Risa, jalan itu haruslah jalan yang jujur. Setelah menolak tawaran Dino, Bima merasa dilecut semangat baru. Ia memang tidak memiliki uang, tetapi ia memiliki kemampuan teknis yang luar biasa dan dukungan moral Risa yang tak ternilai. Mereka berdua menyadari bahwa Bima harus berhenti bergantung pada pekerjaan fisik yang tidak sepadan dengan potensinya sebagai mahasiswa teknik. "Kita harus mengubah strategi, Bima. Kamu butuh platform yang bisa mengakui skill kamu, bukan sekadar tenaga kamu," ujar Risa suatu pagi, sambil menunjukkan pengumuman di papan informasi kampus. Pengumuman itu berisi kompetisi inovasi teknologi yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, dengan hadiah uang tunai yang sangat besar dan peluang investasi. Syaratnya adalah membuat prototipe perangkat lunak yang solutif. Ini adalah kesempatan Bima. "Aku tahu aku bisa melakukannya, Riz. Masalahnya, aku tidak punya waktu untuk bekerja dan melakukan ini," kata Bima, menghitung jadwal padatnya. "Aku akan membantumu," tegas Risa. "Aku tidak bisa memberimu uang, tapi aku bisa memberimu waktu dan sumber daya.
Aku akan mengurus semua yang non-teknis, desain presentasi, arsitektur visual proyek, dan membuat proposal agar mudah dipahami juri awam. Aku juga akan mencarikanmu buku-buku referensi yang kamu butuhkan dari perpustakaan pusat. Mereka pun memulai proyek terbesar dalam hidup mereka. Bima merancang sebuah sistem irigasi cerdas berbasis sensor dan energi terbarukan, ide yang menggabungkan keahlian teknik elektro Bima dengan wawasan desain arsitektur Risa. Bima bekerja siang dan malam, namun kali ini, ia bekerja dengan tujuan yang jelas. Risa menjadi manajer proyek, memastikan Bima makan, tidur, dan fokus. Risa menggunakan koneksi kampusnya untuk mendapatkan akses ke lab dan peralatan, berbohong kepada petugas bahwa itu adalah bagian dari tugas kuliahnya. Meskipun lelah, Bima menemukan kebahagiaan dalam proses ini. Setiap kali ia melihat Risa serius menggambar sketsa desain antarmuka pengguna atau berdebat tentang estetika prototipe, ia merasa dihargai. Risa tidak melihat kemiskinannya, dia melihat visinya. Saat mereka bekerja bersama, hubungan mereka tumbuh lebih dalam. Tidak ada lagi kecanggungan tentang perbedaan latar belakang. Mereka adalah tim yang seimbang. Suatu malam, Risa menemukan Bima tertidur pulas di atas keyboard di lab kampus. Di sampingnya, terbuka buku-buku tebal tentang embedded system. Risa tersenyum, menyelimuti Bima dengan jaketnya, dan duduk di sampingnya, menjaga. Saat Bima terbangun, ia melihat Risa di sampingnya. "Kenapa kamu tidak pulang, Ris? Aku janji akan menjagamu fokus." "Aku tidak mau kamu sakit lagi," jawab Risa lembut. "Lagi pula, aku tidak pernah melihat orang sebersemangat ini, Bima. Kamu tidak hanya membuat sistem irigasi, kamu sedang membangun masa depanmu sendiri, batu demi batu, dengan tanganmu sendiri." Kata-kata itu memberikan Bima kekuatan baru. 2 minggu sebelum batas waktu, prototipe mereka hampir selesai. Proyek mereka diberi nama Suryani, Sistem Irigasi Mandiri. Penampilan proyek itu terlihat profesional berkat sentuhan desain Risa, dan secara teknis, itu adalah sebuah karya jenius Bima. Namun, keberhasilan ini tidak hanya menarik perhatian juri, tetapi juga menarik perhatian ayah Risa. Pak Hermawan mendengar desas-desus tentang proyek unggulan yang melibatkan Risa dan Bima. Ia mulai merasa terancam, bukan hanya oleh kedekatan mereka, tetapi karena Bima mungkin benar-benar bisa membuktikan dirinya tanpa bantuan finansial darinya. Bima tahu, dengan semakin dekatnya ia pada kemenangan, semakin besar pula ancaman yang akan datang. Ia sudah membuktikan integritasnya, kini saatnya membuktikan kemampuannya. Sehari sebelum presentasi besar kompetisi inovasi nasional, Bima dan Risa merasa tegang sekaligus optimis. Proyek Suryani sempurna. Mereka telah berlatih presentasi hingga larut malam, dan Bima kini memegang kunci sukses yang ia raih dengan integritasnya. Namun, keberhasilan Bima ternyata menjadi target yang menggiurkan bagi orang-orang yang merasa terancam, terutama Pak Hermawan dan, secara tidak langsung, Dino yang menyimpan dendam. Pagi menjelang kompetisi, Bima datang ke lab kampus untuk memeriksa prototipe terakhir. Ia menemukan lab tempat mereka bekerja terbuka sedikit, yang aneh karena ia yakin telah menguncinya. Saat ia menyalakan komputer dan memeriksa source code utama Suryani, ia merasakan ada yang tidak beres. Kode inti yang berfungsi sebagai algoritma penghematan air telah diubah. Bukan dihapus, tetapi diganti dengan kode yang sangat mirip, namun mengandung bug fatal yang akan membuat sistem mati total saat dihadapkan pada tekanan data tinggi selama simulasi. Jika Bima mempresentasikannya, proyeknya akan gagal total di depan dewan juri. Kepanikan melanda Bima. Ia segera menghubungi Risa. "Ris, ada yang salah. Seseorang menyabotase kode Suryani. Aku yakin ini terjadi semalam. Bugnya tersembunyi, sangat halus, seperti dilakukan oleh orang yang tahu betul cara kerja kodingku." Kata Bima,
Suaranya dipenuhi amarah yang terpendam. Risa bergegas ke kampus. Ketika melihat keputusasaan di mata Bima, Risa tahu ini bukan hanya kecelakaan teknis. Tenang, Bim. Kita punya sedikit waktu. Siapa yang mungkin tahu kodenya selain kita? Tanya Risa, mencoba berpikir logis. Mereka menyadari bahwa satu-satunya orang luar yang pernah melihat sebagian besar struktur kode Bima dan punya motif dendam terkait masalah uang dan Risa adalah Dino. Bima segera melacak aktivitas jaringan lab. Berkat keahliannya di bidang keamanan jaringan, ia menemukan bahwa ada koneksi VPN misterius yang masuk ke lab tepat tengah malam dari IP yang terdaftar atas nama perusahaan startup tempat Dino bekerja. Ini Dino, Riz. Dia pasti disuruh oleh seseorang, atau dia sendiri yang ingin menjatuhkanku karena menolak tawarannya, kata Bima, mencengkeram laptopnya erat-erat. Di sisi lain, Pak Hermawan, yang sudah menghubungi Dino untuk mengintai Bima, berpikir bahwa dengan menjatuhkan proyek ini, Bima akan kembali ke titik nol dan Risa akan meninggalkannya. Ia tidak secara eksplisit menyuruh sabotase, tetapi ia memberi Dino insentif untuk memastikan Bima gagal dalam kompetisi. Waktu semakin menipis. Mereka hanya punya 2 jam sebelum presentasi dimulai. Bima harus memperbaiki bug itu. Namun, memperbaiki kode sebesar itu dalam waktu sesingkat itu tanpa mengacaukan keseluruhan sistem adalah pekerjaan mustahil. Tidak ada waktu, Bima. Kita tidak bisa memperbaiki semuanya. Seru Risa, frustrasi melihat jarum jam yang bergerak cepat. Aku tahu. Tapi aku harus coba. Ini bukan hanya tentang menang, Riz. Ini tentang membuktikan bahwa mereka tidak bisa menghancurkan integritas dan kerja keras kita, jawab Bima. Risa kemudian mendapat ide brilian, memanfaatkan keahliannya sebagai arsitek. Tidak usah diperbaiki, Bim. Kita ubah strategi presentasinya. Kita tidak perlu melakukan simulasi data secara langsung. Kita gunakan visualisasi arsitektur 3D yang sangat detail, dan kita jelaskan potensi bug sebagai bagian dari risiko sistem yang sudah kita prediksi. Bima memandang Risa, terkejut. Risa menyarankan mereka menggunakan keahlian non-teknisnya untuk menutupi kelemahan teknis yang disabotase, mengubah krisis menjadi peluang. Kita jelaskan desain prinsipnya. Fokus pada inovasi hardware dan renewable energy yang tidak bisa mereka sabotase. Kita hindari simulasi langsung yang melibatkan kode yang cacat. Kata Risa, cepat-cepat mengubah slide presentasi. Bima mengangguk. Risa benar. Daripada mati-matian memperbaiki kode, mereka harus mengubah fokus. Mereka menyatukan sisa waktu yang mereka miliki untuk mengubah presentasi secara radikal. Saat mereka berdiri di depan dewan juri, Bima memulai presentasi dengan percaya diri. Mereka tidak membahas simulasi data, tetapi menjual visi Bima dan Risa tentang masa depan pertanian yang berkelanjutan dan hemat energi. Risa menggunakan grafis arsitektur 3D yang memukau, membuat juri terkesan pada keindahan sekaligus fungsionalitas proyek. Juri terkesan. Mereka mendapat pertanyaan kritis tentang algoritma data, yang dijawab Bima dengan hati-hati, mengakui adanya potensial flaw yang masih perlu diuji lebih lanjut, tanpa menyebut sabotase, tetapi ia mengimbangi dengan penjelasan mendalam tentang inovasi sensor dan daya tahan sistem hardware. Mereka selesai presentasi, kelelahan, tetapi lega. Mereka berhasil melewati intrik kotor itu, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan kecerdasan dan kerjasama tim yang kuat. Bima telah membuktikan, sekali lagi, bahwa integritas dan kecerdasan tidak bisa disabotase oleh uang. Pengumuman pemenang kompetisi inovasi itu membuat suasana kampus heboh. Meskipun Bima dan Risa tidak meraih juara pertama, karena kurangnya data simulasi yang lengkap akibat sabotase, proyek Suryani berhasil memenangkan penghargaan khusus untuk inovasi paling berdampak sosial dan disertai hadiah uang tunai yang cukup signifikan untuk melunasi utang keluarga Bima dan membiayai studinya hingga lulus.
Saat mereka merayakan kemenangan kecil itu di sebuah warung sederhana, Risa menyarankan agar mereka menggunakan bukti log jaringan yang ditemukan Bima untuk mengungkap sabotase yang dilakukan Dino dan mencari tahu siapa dalang di baliknya. Kita tidak bisa membiarkan ini, Bima. Mereka mencoba merusak masa depanmu, kata Risa. Bima setuju. Mereka menyusun laporan formal, melampirkan log server kampus yang menunjukkan login ilegal dari IP perusahaan Dino dan detail bug yang dimasukkan ke dalam kode. Bima mengirimkan laporan itu, bukan ke panitia kompetisi, tetapi langsung ke dekan fakultas dan tim keamanan kampus. Dino, yang merasa aman setelah kompetisi selesai, terkejut saat dipanggil menghadap dekan. Ia awalnya menyangkal, tetapi bukti teknis yang disajikan Bima tak terbantahkan. Di bawah tekanan, Dino mengakui bahwa ia melakukan itu atas dasar dendam pribadi, karena Bima menolak tawarannya, dan juga karena ia menerima tawaran hadiah dari seseorang yang sangat ingin melihat Bima gagal. Meskipun Dino tidak menyebut nama Pak Hermawan secara eksplisit, detail yang ia berikan tentang motif dan deskripsi orang yang memberinya insentif sangat jelas mengarah pada ayah Risa. Berita tentang insiden ini menyebar dengan cepat di kalangan elit bisnis dan akademisi kampus. Para juri yang awalnya meragukan Bima kini menghormatinya. Mereka menyadari bahwa Bima, dengan keterbatasan sumber daya, masih mampu menyajikan inovasi canggih bahkan setelah disabotase. Di rumah mewah Pak Hermawan, berita ini meledak. Pak Hermawan terkejut dan marah, tetapi lebih dari itu, ia merasa malu. Ia segera menelepon Dino dan memarahinya karena melakukan tindakan konyol yang meninggalkan jejak, yang kini mencoreng nama baiknya. Risa, yang mendengar ayahnya berteriak di telepon, akhirnya tahu kebenarannya. Ia menghadapi ayahnya dengan hati yang hancur. Ayah benar-benar melakukannya, kan? Ayah menggunakan uang ayah untuk mencoba menghancurkan Bima. Teriak Risa. Pak Hermawan mencoba membela diri. Ayah hanya ingin melindungi kamu dari pernikahan yang akan membuatmu menderita. Ayah tidak menyuruh sabotase kode. Ayah hanya bilang pastikan dia gagal. Sama saja, Ayah. Ayah meremehkan Bima karena ayah menilai orang dari saldo bank mereka. Ayah telah merusak nama baik ayah sendiri dengan cara yang tidak akan pernah Bima lakukan, meskipun dia dalam kondisi terdesak. Pernyataan Risa menusuk Pak Hermawan. Ia melihat bagaimana putrinya, yang selalu ia anggap manja, kini berdiri tegak demi membela prinsip. Dampak dari pengungkapan ini sangat besar. Reputasi Pak Hermawan di lingkaran bisnis sedikit tercoreng karena dicurigai menggunakan taktik kotor. Sementara itu, Bima, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai si cowok baik tapi miskin, kini dihormati sebagai simbol integritas dan kecerdasan yang tak bisa dibeli. Namun, pengungkapan ini juga meninggalkan luka. Bima, meskipun menang, merasa lelah karena terus-menerus harus berjuang melawan kekuatan yang tidak adil. Risa sangat kecewa pada ayahnya. Hubungan mereka, yang seharusnya merayakan kemenangan, diselimuti oleh drama keluarga dan kekecewaan moral. Malam itu, Bima menerima panggilan dari Risa. Suara Risa terdengar lelah. "Selamat atas keberanianmu, Bima. Kamu berhasil membuktikan kepada duniaku bahwa kamu lebih berharga dari segalanya," kata Risa. "Kita berhasil, Riz." "Berkat kamu," jawab Bima. Mereka menyadari bahwa perjuangan ini belum selesai. Memenangkan hati Risa berarti harus menghadapi dan perlahan-lahan menyembuhkan keretakan yang disebabkan oleh perbedaan sosial dan prasangka. Setelah pengungkapan di bab 8, Bima menggunakan hadiah uang tunai dari kompetisi untuk melunasi utang medis ibunya dan mendaftarkannya ke program asuransi kesehatan yang lebih baik. Akhirnya, beban berat finansial yang selama ini menindihnya terangkat. Ia bisa kembali fokus pada kuliahnya, bekerja paruh waktu hanya untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk bertahan hidup. Sementara Bima meraih kembali kendali atas hidupnya,
Risa harus menghadapi konsekuensi hubungannya yang tegang dengan ayahnya. Pak Hermawan, meskipun malu dan marah, menyadari bahwa ia telah mendorong putrinya semakin jauh. Suatu sore, Pak Hermawan memanggil Risa dan Bima ke rumahnya. Itu bukanlah pertemuan di kantor megah, melainkan di teras rumah yang sejuk. "Bima," kata Pak Hermawan, suaranya lebih lembut dari sebelumnya, namun tetap kaku. "Saya harus mengakui, cara saya memperlakukan kamu tidak benar. Saya salah menilai kamu hanya dari latar belakangmu. Saya minta maaf atas tekanan yang saya berikan. Ini bukanlah permintaan maaf yang tulus dan mendalam, tetapi bagi Pak Hermawan, ini adalah pengakuan yang sangat besar." Ia melanjutkan, "Meskipun saya masih tidak setuju 100% dengan kalian, saya tidak akan menghalangi lagi. Tapi ingat, perjuangan kalian baru dimulai. Uang bisa datang dan pergi, tapi prasangka itu tidak mudah hilang di lingkungan saya." Bima hanya mengangguk sopan. Ia tahu pengakuan ini adalah gencatan senjata, bukan kemenangan total. "Terima kasih, Pak Hermawan. Saya akan membuktikan bahwa Risa tidak membuat pilihan yang salah," jawab Bima dengan martabat yang tenang. Dengan penerimaan yang dipaksakan ini, Bima dan Risa dapat melanjutkan hubungan mereka secara terbuka. Mereka berdua lulus kuliah dengan nilai terbaik, Bima di teknik elektro dan Risa di arsitektur. Hadiah kompetisi itu menjadi modal awal Bima untuk mendaftarkan paten dan mengembangkan prototipe Suryani menjadi produk komersial kecil. Risa mendapatkan pekerjaan di firma arsitektur bergengsi. Bima memulai konsultasi teknologi kecil, bekerja dari rumahnya yang kini terasa lebih nyaman. Kesenjangan finansial mulai menyempit, tetapi tidak hilang sepenuhnya. Risa masih memiliki akses ke lingkaran elit, sementara Bima sibuk bernegosiasi dengan petani dan investor kecil. Meskipun mereka berbahagia karena rintangan terbesar telah dilewati, mereka menemukan tantangan baru, kehidupan nyata. Risa, tanpa sengaja, pernah memesan penerbangan ke luar kota untuk akhir pekan, lupa bahwa Bima tidak bisa meninggalkan bisnis konsultasinya yang baru dimulai. Bima, meskipun kini berpenghasilan, tetap sangat hemat, dan terkadang ia masih menolak ajakan Risa ke restoran mahal, membuat Risa merasa cemas bahwa ia masih malu dengan keuangannya. "Aku tahu kita sudah melewati banyak hal, Bim. Tapi, kenapa kamu masih menjaga jarak saat kita membahas liburan atau investasi besar? Kita kan sudah bisa mengatasinya sekarang," tanya Risa suatu malam. Bima menarik napas. "Aku bukan lagi miskin, Riz. Tapi aku masih ingat bagaimana rasanya. Uang yang kita dapat sekarang adalah hasil kerja keras kita, dan aku tidak mau boros. Mungkin aku hanya butuh waktu untuk menghilangkan mentalitas bertahan hidup ini," jelasnya jujur. Risa tersenyum lembut. Dia tahu perjuangan Bima telah membentuk dirinya, dan mengubah kebiasaan adalah hal yang paling sulit. Dia tidak lagi khawatir tentang apakah Bima memiliki uang, tetapi tentang bagaimana mereka berdua dapat menyatukan dua dunia yang sangat berbeda, bahkan ketika masalah utang sudah teratasi. Mereka menyadari bahwa cinta mereka adalah nyata dan kuat, tetapi mereka harus terus berkompromi dan bekerja untuk menyelaraskan pandangan hidup yang dibentuk oleh latar belakang finansial yang ekstrim. Babak ini adalah tentang menerima, tetapi juga menyadari bahwa tantangan mereka selanjutnya adalah tantangan internal, bukan lagi ancaman dari luar. 5 tahun telah berlalu sejak Bima dan Risa lulus. Bima kini bukan lagi hanya konsultan kecil. Bisnis Suryani miliknya telah berkembang pesat, didukung oleh investasi yang datang setelah ia memenangkan beberapa penghargaan inovasi teknologi. Perusahaan Bima fokus pada solusi teknologi yang terjangkau untuk sektor pertanian dan UMKM, sesuai dengan visinya untuk membantu sesama yang kurang beruntung. Bima tidak menjadi miliarder dalam semalam, tetapi ia stabil, terhormat, dan mampu membeli rumah pertamanya, sebuah rumah modern yang dirancang oleh Risa sendiri. Rumah itu tidak semewah rumah ayah Risa,
tetapi penuh dengan teknologi cerdas dan, yang paling penting, dibangun atas keringat dan imajinasi mereka berdua. Pada hari peresmian kantor baru Suryani, Risa berdiri di samping Bima. Risa kini menjadi arsitek profesional yang sukses, menggunakan namanya dan koneksi keluarganya untuk mendirikan studio desain yang berfokus pada pembangunan infrastruktur sosial berkelanjutan. Aku ingat 5 tahun lalu, kita hanya punya satu flash drive dan banyak kecemasan, bisik Risa, tersenyum pada Bima. Dan jaket lusuh, tambah Bima, tertawa kecil. Tapi kita punya integritas, dan itu tidak ternilai harganya. Pak Hermawan hadir di peresmian itu. Ia datang dengan sikap yang sangat berbeda. Ia melihat Bima tidak lagi sebagai cowok miskin, tetapi sebagai pengusaha muda yang cerdas dan terhormat, dan yang lebih penting, sebagai pria yang membuat putrinya bahagia. Saat Bima berpidato, ia tidak lupa menyebutkan bagaimana ia memulai. Saya memulai perusahaan ini tanpa modal, tanpa koneksi, hanya dengan janji pada diri sendiri untuk tidak pernah mengorbankan kejujuran. Saya ingin berterima kasih kepada orang-orang yang melihat nilai itu, terutama Risa. Dia mengajari saya bahwa integritas adalah mata uang yang lebih kuat daripada uang tunai. Setelah acara selesai, Pak Hermawan menghampiri Bima. Ia tidak lagi menawarkan cek kosong, melainkan tawaran kerjasama yang profesional. Bima, perusahaan saya sedang melihat peluang di sektor infrastruktur pertanian. Saya ingin kamu merancang sistem teknologi untuk proyek kami, kata Pak Hermawan. Bima tersenyum dan menjabat tangan calon mertuanya itu. Tentu, Pak Hermawan. Saya senang bisa bekerja sama. Tapi fee saya tidak murah, canda Bima. Pak Hermawan membalas senyum itu. Saya tidak mengharapkan yang murah dari seseorang dengan kemampuanmu. Nilaimu sekarang sudah jelas. Ini adalah pengakuan tulus pertama dan penerimaan sejati dari ayah Risa. Bima dan Risa memutuskan untuk menikah tidak lama setelah itu. Upacara pernikahan mereka adalah perpaduan unik, sederhana namun elegan. Itu bukan pernikahan termewah di lingkungan Risa, tetapi pernikahan yang paling otentik. Bima memilih untuk mengenakan pakaian tradisional yang dijahit oleh ibunya sendiri sebagai penghormatan pada perjuangan keluarganya. Pada resepsi, Risa menatap Bima. Dia ingat Bima yang dulu yang menolak uangnya karena harga diri. Kini, Bima adalah pria yang sukses secara finansial, tetapi karakternya tidak berubah sedikit pun. Dia tetap rendah hati, pekerja keras, dan baik hati. Kamu membuktikan semua prasangka ayah salah, Bima, bisik Risa. Bukan uang yang mengubahku, Riz. Tapi kamu yang memberiku kepercayaan untuk berjuang dengan cara yang benar, jawab Bima. Kisah Bima adalah bukti bahwa keterbatasan finansial bukanlah hukuman mati bagi mimpi. Ia tidak lari dari kemiskinannya, tetapi ia menggunakannya sebagai motivasi untuk mencapai sukses dengan integritas. Ia mendapatkan cinta Risa bukan karena ia akhirnya kaya, tetapi karena ia tetap baik saat ia miskin. Mereka berdua memulai babak baru, bukan sebagai pasangan yang dipisahkan oleh kesenjangan, tetapi sebagai pasangan yang menyatukan dua dunia untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan bermartabat. Bima akhirnya kaya, bukan hanya uang, tetapi juga cinta, kebahagiaan, dan integritas.